Baik, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan compartment syndrome in extremities, yaitu jurnal reading yang saya ambil topiknya, di mana sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Agung Ayudi Damayanti dengan NIM 234801120 dengan pembimbing dalam pembuatan jurnal reading ini adalah Dr. Eka Nova Darmapala, spesialis ortopedi. Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan identitas jurnal terlebih dahulu, di mana judulnya adalah Sindrom Kompartemen pada Ekstremitas, atau dalam bahasa Inggris adalah Compartment Syndrome in Extremities, yang diterbitkan tahun 2023 dengan penulis Orlando Los Santos, Manzo Canstrezon, Hurtado Miranda, Nazera, Areola Perez, San Pedro, dengan penerbit Cirujano General dengan doi sebagai berikut. Baik, kita akan mulai dengan introduction atau perkenalan terlebih dahulu, di mana compartment syndrome merupakan suatu kondisi atau keadaan darurat bedah yang ditandai dengan peningkatan tekanan intersisial dalam kompartemen osteomiofasial yang tertutup di atas tekanan perfusi kapiler dengan gangguan aliran darah pada otot dan juga saraf. Yang mana hal tersebut akan menimbulkan kerusakan jaringan yang memicu proses iskemik. Pada sindrom kompartemen akut, ambang batas tekanan intrakompartemen yang dijadikan standar diagnosis adalah lebih dari 30 mm air raksa, di mana akan menimbulkan potensi kerusakan setelah 8 jam timbulnya iskemia. Kerusakan jaring lengan akibat iskemia yang berkepanjangan bersifat irreversibel atau tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diperbaiki. Baik, mari kita berkenalan dengan tokoh-tokoh berikut. Yang pertama adalah Richard von Volkmann, merupakan seorang ahli bedah abad ke-19 yang dianggap sebagai salah satu bapak bedah ortopedi pada tahun 1881, di mana beliau merupakan salah satu dari tokoh yang mendeskripsikan pertama kali mengenai compartment syndrome dan komplikasinya berupa iskemik akibat penggunaan dari bandage. Yang di bawahnya merupakan Norman Rich, yang merupakan seorang yang berjasa menekankan penggunaan fasiotomi yang liberal dan tepat waktu sebagai pengobatan compartment syndrome pasca trauma. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai tipe dari sindrom kompartemen. Jadi ada 4 sindrom kompartemen yang dipaparkan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah acute compartment syndrome, di mana gejalanya sesuai dengan peningkatan tekanan kompartemen yang tidak hilang dengan sendirinya. Kemudian subacute compartment syndrome, di mana tidak ada gejala khas dari sindrom kompartemen akut, tetapi tetap menyebabkan gejala sisa yang khas, yaitu contracture Volkmann ischemic. Kemudian chronic compartment syndrome terjadi pada atlet selama aktivitas fisik, di mana kadang-kadang tidak menunjukkan gejala tanpa perubahan jangka panjang di tekanan intrakompartmen saat istirahat biasanya meningkat. Dan yang terakhir adalah crash syndrome, di mana ini merupakan bentuk ekstrem dari sindrom akut dengan manifestasi sistemik cedera akut akibat rhabdomyolysis pasca trauma, yang mana ini sering dilaporkan saat bencana gempa bumi. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai epidemiologi, di mana kasus compartment syndrome lebih sering terjadi pada ekstremitas bawah dibandingkan ekstremitas atas. Dan betis adalah tempat yang paling sering terkena pada ekstremitas bawah, dan lengan bawah adalah tempat yang paling sering terkena pada ekstremitas atas. Di mana fasiotomi lebih jarang diperlukan pada ekstremitas atas, terhitung sekitar 20%. Akut compartment syndrome paling sering terlihat pada pria berusia kurang dari 35 tahun dengan insiden tertinggi, terutama setelah terjadinya suatu fraktur diafisis tibialis dan juga radius distal. Baik, selanjutnya adalah mengenai etiologi dari compartment syndrome, di mana etiologinya dibedakan berdasarkan suatu penyebab traumatik dan non-traumatik, di mana penyebab traumatik bisa disebabkan oleh adanya fraktur pada tulang panjang, ataupun adanya trauma tumpul berupa crash injury atau crash syndrome, kemudian adanya trauma bakar, kemudian penggunaan bandage, splint, dan juga cast yang terlalu ketat, kemudian trauma penetrasi, injeksi high pressure, dan juga adanya injury atau cedera pada struktur dari pembuluh darah. Kemudian penyebab yang tidak termasuk dalam penyebab non-trauma adalah adanya cairan intravena berupa ekstravasasi cairan yang disebabkan oleh adanya resusitasi cairan yang masif,
Biasanya terjadi pada severe thermal burns atau sepsis, kemudian hematologik misalnya disebabkan oleh adanya injury reperfusi iskemik, trombosis, adanya penyakit perdarahan, penyakit vaskular atau spontan hemoragik. Kemudian juga lebih sering terjadi pada pasien-pasien penggunaan antikoagulan, kemudian penggunaan kemudian juga pada kasus-kasus keracunan, misalnya seperti animal poisoning dan juga gigitan hewan berbisa. Kemudian adanya penggunaan compression ekstremitas yang terlalu lama, yang diikuti dengan adanya penggunaan obat-obatan ataupun intoksikasi alkohol dan juga posisi selama operasi, kemudian adanya prosedur revaskularisasi misalnya seperti adanya prosedur bypass pada ekstremitas, kemudian juga necrotic syndrome ataupun infeksi pada otot yang disebabkan oleh Streptococcus grup A. Kemudian penyebab dari compartment syndrome ini juga dibedakan menjadi penyebab intrinsik dan ekstrinsik, di mana penyebab dari intrinsik itu akibat adanya peningkatan volume di dalam kompartemen yang disebabkan oleh perdarahan, di mana perdarahan ini timbul karena suatu trauma, kelainan koagulopati seperti hemofilia atau post-restasi koagulopati, kemudian penggunaan obat-obatan antikoagulan, dan seperti heparin ataupun obat-obatan trombolitik agen lainnya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh edema, di mana edema ini terjadi karena adanya suatu iskemik atau reperfusi, misalnya ada lesi arterial, embolisme dan trombosis, kemudian trauma elektrikal, venous trombosis, dan juga adanya suatu olahraga, exercise atau rhabdomyolysis. Kemudian penyebab ekstrinsik ini berkaitan dengan faktor di luar yang menyebabkan peningkatan tekanan kompartemen, yaitu adalah penggunaan bandage atau splint atau cast yang terlalu ketat, kemudian adanya suatu luka bakar, kemudian adanya uh, prosedur penutupan dari defek fasial, kemudian penggunaan tourniquet yang jangka panjang, prosesi litotomi selama surgery, dan military anti-shock pen. Kemudian penyebab dari compartment syndrome ini juga dibedakan berdasarkan penyebab yang sering terjadi pada kasus upper dan lower extremity, di mana penyebab yang paling sering terjadi pada bagian upper dan lower extremities itu adalah adanya fraktur pada tulang panjang, kemudian adanya uh, iskemik ekstremitas akut akibat reperfusi, kemudian trauma injury, crash injury, kemudian ada gigitan hewan, kemudian ada hematom atau spontan hemoragi, kemudian ada infeksi jaringan lunak, kemudian ada systemic inflammatory response syndrome. Nah, untuk yang paling banyak menyebabkan compartment syndrome pada ekstremitas bagian atas adalah adanya suatu gigitan dari serangga ataupun hewan-hewan yang berbisa, kemudian adanya injeksi iatrogenik yang tinggi pressure, kemudian adanya suatu cedera ekstravasasi intravenus, kemudian yang paling sering menyebabkan compartment syndrome pada bagian ekstremitas bawah itu adalah penggunaan imobilisasi jangka panjang dan juga snake bite. Berikut merupakan anatomi dari kompartemen sindrom, di mana otot, pembuluh darah, dan juga saraf itu berada dalam suatu ruangan kompartemen. Nah, kompartemen ini dibatasi oleh suatu membran, yaitu fascia, di mana membran ini tidak elastis. Jadi, ketika ada peningkatan tekanan, ada peningkatan tekanan kompartemen, maka fascia itu tidak bisa menyeimbangi tekanan yang ada, karena dia tidak elastis. Nah, jadi masing-masing tubuh itu dia punya kompartemennya masing-masing. Pada level paha misalnya, dia memiliki 3 kompartemen, di mana kompartemen anterior di atas otot sartorius dan quadriceps, juga ada saraf femoralis dan arteri femoralis superficial. Kompartemen medial terdiri atas otot pectineus, obturator externus, cachiis, dan obturator, dan juga berjalan saraf obturator. Kemudian kompartemen posterior ada otot biceps femoris, semimembranus, dan semitendonus, dan juga saraf siatik dan arteri femoralis. Kemudian pada daerah kaki itu ada kompartemen anterior yang terdiri atas otot tibialis anterior, otot extensor, otot peroneal, arteri tibialis anterior, dan saraf di perineal. Kemudian kompartemen medial terdiri atas otot
peroneus longus, peroneus lateralis, brevis, saraf perineum superficial, cabang arteria tibialis anterior. Kemudian pada superficialis posterior itu dia terdiri atas otot gastrocnemius yang divaskularisasi oleh otot sural, kemudian arteri sural, kemudian ada soleus divaskularisasi oleh arteri popliteal, tibial posterior dan peroneal, plantaris dan juga nervus tibial. Kemudian ada kompartmen di posterior yang terdiri atas otot tibial posterior, flexor kaki dan juga popliteal, saraf tibial dan arteri peroneal. Nah, kemudian pada daerah kaki, em, ada beberapa kompartemen juga, ada kompartemen plantar medial yang terdiri atas otot obturator hallucis dan flexor hallucis brevis serta saraf dan pembuluh darah plantar medial. Ada central soul yang terdiri atas otot flexor jari kaki, saraf dan pembuluh darah. Lateral soul ada otot abduktor dan flexor jari kelingking. Kompartemen dorsal yang terdiri atas yang dibatasi oleh facial dorsal lebih banyak berada di permukaan kompartemen. Kemudian lengan atas ada kompartemen anterior posterior. Anterior berisi otot flexor siku yaitu bicep brachii, brachialis dan ulnaris serta saraf media. Sedangkan kompartemen posterior terdiri dari berisi dari otot ekstensor siku yaitu triceps dan juga saraf radial. Nah, kemudian pada gambar di bawah ini yaitu adalah kompartemen sindrom pada level tangan yang bisa kita lihat pada gambar ada tenar, ada beberapa kompartemen di sini yang terdiri atas otot dan juga pembuluh darahnya masing-masing. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas terkait dengan patofisiologi. Di sini teori yang dipercayai atau digunakan adalah teori gradien tekanan arteriovenosa, di mana peningkatan tekanan kompartemen akibat edema ataupun akibat suatu adanya hemoragik ataupun karena penggunaan bandage atau yang terlalu ketat, jadi ada faktor eksternal, internal yang menyebabkan peningkatan tekanan kompartemen itu akan membatasi perfusi jaringan lokal yang nanti akan menurunkan gradien tekanan arteriovenosa, di mana penurunan tekanan arteri dan peningkatan tekanan vena, yang mana hal ini akan mengurangi aliran darah menuju ke daerah lokal, jaringan lokal yang akan menyebabkan anoksia seluler yang akan mempengaruhi jaringan saraf dan otot. Kemudian akan ada efek hipoperfusi jaringan yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, sehingga akan meningkatkan tekanan intraternal yang kemudian berakhir pada peningkatan tekanan kompartemen kembali. Nah, jadi tekanan intrakompartmen meningkat dalam 10-30 mm Hg dari milimeter yang raksa dari tekanan diastolik, itu akan menimbulkan oksigenasi menurun dan timbullah akut kompartemen sindrom. Perbedaan antara tekanan kompartemen dan tekanan diastolik kurang dari 30 mm yang raksa atau ketika tekanan kompartemen itu lebih dari 30 mm yang raksa akan menyebabkan gangguan konduksi pada saraf. Kemudian ketika tekanan terus meningkat akan menyebabkan kelumpuhan motorik, timbul iskemik dan kematian sel serta myositolisis, di mana ini akan bersifat irreversibel jika telah terjadi setelah 4-8 jam. Nah, kemudian kita akan lanjut pada manifestasi klinis, di mana ada gejala khas dari kompartemen sindrom ini, yaitu gejala 6P. Yang pertama adalah paresthesia. Ini merupakan suatu gejala pertama, yaitu adanya iskemia saraf yang bermanifestasi sebagai sensasi kesemutan, terbakar, mati rasa, dan hilangnya diskriminasi antara dua titik. Kemudian ada nyeri, di mana nyerinya intens dan tidak sesuai atau tidak proporsional dengan lesi. Di mana nyeri tersebut dapat bersifat tertusuk, tumpul, terlokalisasi atau menyebar, yang diperburuk dengan gerakan pasif atau kompresi langsung dan kompartemen yang terkena, atau peninggian anggota badan yang tidak mereda dengan narkotika. Kemudian ada pressure di mana tegangan atau tekanan itu lebih besar dari 30 sampai 40 mm raksa dengan tekanan normal 0 sampai 10 mm raksa. Di mana ekstremitas akan terasa tegang dan hangat pada palpasi serta kulit kencang serta mengkilap.
Kemudian ada pallor, di mana tanda akhir berhubungan dengan gangguan progresif perfusi jaringan, disertai dengan kulit dingin dan kaku dengan penyisian kapiler yang berkepanjangan, yaitu lebih dari 3 detik. Kemudian paralisis, yaitu tanda akhir di mana pergerakan seni distal lemah atau tidak ada respon terhadap rangsangan neurologis langsung. Kemudian pulselessness, di mana tanda akhir yang diverifikasi secara klinis dengan palpasi dan tidak adanya Doppler yang terdengar. Kemudian tanda lainnya adalah takikardi, hipotensi, peningkatan tekanan vena jugularis, edema perifer, hipoperfusi seperti kulit dingin, obnubilasi, kegelisahan, dan asidosis laktat. Kemudian untuk diagnosis dari compartment syndrome itu berdasarkan alas tanda dan gejala. Di mana tanda dan gejala ini adalah sesuai dengan 6P tadi atau 6P yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di mana untuk mengkonfirmasi dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pengukuran tekanan kompartemen. Di mana alat konfirmasinya adalah dengan melakukan pengukuran teknik secara langsung ataupun teknik pengukuran tidak langsung. Nah, teknik pengukuran kompartemen dibagi jadi dua, itu teknik pengukuran langsung, di mana menggunakan manometer genggam, yang menggunakan teknik kateter celah, yang melibatkan memasukkan kateter ke dalam kompartemen dan memantau tekanan melalui transdusen yang dihubungkan dengan alat perekam. Normalnya adalah antara 0 dan 8 mm raksa. Dikatakan akut compartment syndrome apabila sudah meningkat antara 25 sampai 30 mm raksa dari tekanan arteri rata-rata, akan menimbulkan gangguan kapiler, sehingga tekanan jaringan mendekati tekanan diastolik dan tidak iskemik. Nah, untuk teknik pengukuran tidak langsung adalah dengan menggunakan tekanan delta ACS yang diketahui dari pengurangan tekanan darah diastolik dikurangi dengan tekanan kompartemen yang diukur. Di mana tekanan delta ACS yang 20-30 mm raksa akan mengindikasikan diperlukannya fasiotomi. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan tata laksana, di mana tata laksana yang pertama yang dilakukan pada compartment syndrome adalah melepas perban, bebat, gips, ataupun penutup ketat lainnya untuk mengurangi tekanan eksternal. Kemudian, tata laksana berikutnya adalah fasiotomi, di mana ini merupakan prosedur membuka fasia di area yang terkena. Indikasi dari fasiotomi adalah dikasihkan dalam bukti klinis sindrom kompartemen akut yang akan terjadi atau terjadi, di mana baik yang terkonfirmasi dari gejala atau pengukuran. Kontraindikasinya adalah dihindari ketika otot sudah mati dan tidak diperlukan pada keadaan tertentu yang berisiko rendah. Post-op dari fasiotomi, pasien akan menjalani eksplorasi ulang sekitar 48 jam atau lebih cepat dan penempatan anggota badan setinggi jantung. Untuk komplikasi dari compartment syndrome ini adalah dapat menyebabkan otot nekrosis, defisit sensorik, kelumpuhan, infeksi, faktor non-union, dan amputasi anggota badan. Di mana rhabdomyolysis dapat terjadi pada otot iskemia yang mengakibatkan mioglobinuria dan kemungkinan gagal ginjal yang memerlukan dialisis. Baik, sekianlah presentasi dari jurnal reading yang telah saya buat mengenai compartment syndrome pada ekstremitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya.